Bikin heboh, apakah Justin Hubner akan mengalami nasib serupa dengan Elkan Bagot? Simak perjalanan karir dan rahasia di balik keduanya yang bisa mengubah segalanya. Ini dia, Fahrudin Arianto resmi jadi wakil kapten PSS Sleman. Bagaimana dia akan menggunakan pengalaman dari Sintayong dan Timnas Indonesia untuk membentuk generasi baru dari pemain muda? Kejutan besar, Erick Thohir ungkap kabar terkini nasib Martin Paes. Apa yang akan terjadi pada 18 Agustus 2024? Simak penjelasan dan fakta mengejutkannya di sini. Alhamdulillah mantap. Akankah Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra bergabung dengan Timnas Indonesia untuk hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan dampak besar dari kabar mengejutkan ini. Di luar dugaan, ternyata ini kebiasaan Ragnar Oratmangoen sebelum bertanding untuk Timnas Indonesia. Apa yang dilakukannya untuk menyiapkan diri dan mengapa ini bisa membuat Anda terkesima? Temukan semua detailnya. Bikin gempar, Sintayong buat keputusan mengejutkan. Elkan Bagot dipanggil ke Timnas Indonesia untuk hadapi Arab Saudi dan Australia setelah gabung Blackpool. Temukan fakta dan strategi terbaru di sini. Nah, ini baru top. Erick Thohir serukan perubahan besar di Liga 1. Kenapa klub harus utamakan pemain Timnas Indonesia dan bukan hanya mengandalkan pemain asing? Temukan alasan dan dampak besarnya untuk sepak bola nasional. Erick Thohir berikan respons mengejutkan soal penundaan Piala AFF Senior 2024. Bagaimana keputusan ini bisa justru menguntungkan Timnas Indonesia? Temukan alasan dan rencana strategis di balik pernyataannya. Langkah cemerlang, pemain Timnas Indonesia akan belajar di Liga 1. Apa yang membuat Erick Thohir minta skuad Garuda pahami aturan main? Temukan strategi dan dampak besar untuk performa Timnas ke depan. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Bikin heboh, apakah Justin Hubner akan mengalami nasib serupa dengan Elkan Bagot? Simak perjalanan karir dan rahasia di balik keduanya yang bisa mengubah segalanya. Elkan Bagot gagal melakukan debut di Liga Inggris musim depan setelah dipinjamkan oleh Ipswich Town ke Blackpool. Apakah Justin Hubner juga akan mengalami nasib yang sama? Ipswich Town yang baru promosi ke Liga Inggris pada musim depan tidak menyertakan bek asal Indonesia Elkan Bagot dalam skuad mereka. Bek tengah berusia 21 tahun ini dipinjamkan ke Blackpool selama satu musim, sehingga ia harus menunda mimpinya bermain di Premier League dan akan berkompetisi di League One. Selain Bagot, ada satu pemain Indonesia lagi di klub Liga Inggris, yaitu Justin Hubner yang bermain untuk Wolverhampton Wanderers. Musim lalu Hubner sudah masuk dalam skuad utama untuk beberapa pertandingan meskipun hanya menjadi cadangan. Namun berdasarkan berbagai sumber, kabar terbaru menyebutkan bahwa Hubner saat ini sedang berlatih bersama klub Norwegia, IFK Norrköping. Wolves dan IFK Norrköping memang memiliki kerjasama dalam pengembangan pemain muda U21 yang telah dimulai sejak Mei lalu. Menariknya, IFK Norrköping memiliki opsi untuk meminjam beberapa pemain muda dari Wolves yang dengan senang hati meminjamkan pemain-pemain muda mereka demi menambah pengalaman. Menurut situs resmi Premier League, nama Justin Hubner masih tercantum dalam skuad Wolves untuk musim depan. Perlu diketahui bahwa bursa transfer musim panas di Swedia masih dibuka hingga 28 Agustus mendatang. Apakah Hubner akan tetap bersama Wolves untuk Liga Inggris atau apakah ia akan mengikuti jejak Elkan Bagot yang dipinjamkan ke klub lain? Ini dia, Fahrudin Arianto resmi jadi wakil kapten PSS Sleman. Bagaimana dia akan menggunakan pengalaman dari Sintayong dan Timnas Indonesia untuk membentuk generasi baru dari pemain muda? Bek Timnas Indonesia Fahrudin Arianto resmi terpilih sebagai salah satu wakil kapten PSS Sleman untuk Liga 1 musim depan. Pengumuman ini disampaikan dalam acara peluncuran tim Elang Jawa pada Senin 5 Agustus 2024.
Musim depan menjadi tahun kedua kebersamaan Fahrudin Arianto dengan PSS Sleman. Pemain berusia 35 tahun ini adalah salah satu pemain paling senior di skuad Elang Jawa. Selain itu, Fahrudin juga sangat berpengalaman dalam memperkuat timnas Indonesia di berbagai ajang internasional. Pengalamannya akan menjadi aset berharga bagi PSS Sleman. Fahrudin akan menjadi mentor bagi banyak pemain muda PSS Sleman. Apalagi PSS Sleman musim ini akan mengorbitkan 9 pemain muda dari tim U18. Fahrudin mengaku akan menggunakan pengalamannya di timnas Indonesia untuk menjadi mentor bagi para pemain muda. Sebagai pemain senior, dia akan berusaha keras untuk mendorong motivasi mereka dan menjadi teladan yang baik di dalam maupun luar lapangan. Itu mungkin tugas tambahan ya, ujar Fahrudin Arianto. Saya datang ke sini lagi sebagai pemain senior. Jadi banyak hal yang mungkin bisa mendekatkan saya dengan pemain muda. Pengalaman saya bisa digunakan untuk memberikan motivasi dan contoh di dalam dan luar lapangan. Dalam skuad musim depan, PSS Sleman resmi mempromosikan 9 pemain dari akademinya. Selain itu, tim kebanggaan kota Sleman ini juga diperkuat oleh para pemain timnas Indonesia senior seperti Fahrudin Arianto dan Hoki Caraka. Kejutan besar, Erick Thohir ungkap kabar terkini nasib Martin Paes. Apa yang akan terjadi pada 18 Agustus 2024? Simak penjelasan dan fakta mengejutkannya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara mengenai perkembangan terkini Martin Paes, seorang kiper berusia 26 tahun yang masih menghadapi kendala untuk membela timnas Indonesia. Masalahnya adalah Martin Paes pernah membela timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun yang dianggap melanggar salah satu aturan FIFA. Sebelumnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi menyatakan bahwa Martin Paes akan menjalani sidang di CAS pada 15 Agustus 2024. Sidang ini akan menentukan nasib Martin Paes. Tidak tahu Pak Yunus Nusi lebih mengerti dari saya. Saya tidak bisa menjawab, ujar Erick Thohir kepada wartawan. Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024. Namun, mantan penjaga gawang FC Utrecht ini belum mendapatkan persetujuan dari FIFA untuk bermain untuk timnas Indonesia. Kendalanya adalah statuta FIFA, terutama pasal ke-9 yang mengatur tentang perpindahan asosiasi, khususnya huruf B ayat ketiga yang menjadi penghalang bagi Paes. Yang pasti kami menunggu hasil meeting FIFA dengan CAS. Saya tidak tahu tanggalnya. Mungkin tanya Pak Yunus Nusi dapat dari mana, kata Erick Thohir. Sementara menunggu proses ini, Martin Paes terus bersinar di MLS dan menjadi andalan di bawah mistar gawang FC Dallas. Baru-baru ini, Martin Paes bahkan berpartisipasi dalam laga antara MLS All-Stars melawan Liga MX All-Stars. Bermain bersama bintang-bintang MLS lainnya seperti Hugo Lloris, Sergio Busquets, Jordi Alba, dan banyak lagi. Alhamdulillah mantap. Akankah Oleh Romenyi dan Mauro Zilstra bergabung dengan timnas Indonesia untuk hadapi Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan dampak besar dari kabar mengejutkan ini. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa PSSI sangat tertarik untuk mendatangkan Oleh Romenyi dan Mauro Zilstra untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun harapan untuk melihat keduanya bermain dalam pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia di matchday pertama dan kedua grup C pada 6 dan 10 September 2024 tampaknya sangat kecil. Pasalnya, hingga saat ini belum ada indikasi bahwa proses naturalisasi Oleh Romenyi dan Mauro Zilstra telah dimulai. Media memprediksi bahwa peluang terbesar bagi Mauro Zilstra dan Oleh Romenyi untuk bergabung dengan timnas Indonesia mungkin baru akan terjadi saat skuad Garuda bertandang ke Bahrain pada matchday ketiga grup C yang dijadwalkan pada 11 Oktober 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Seberapa besar kemungkinan PSSI bisa mendapatkan layanan dari penyerang asal Belanda ini?
Menurut informasi dari channel YouTube, Bung Harpa, seorang warga negara Indonesia yang tinggal di Belanda, sempat menonton pertandingan uji coba antara FC Utrecht dan Venezia FC. Setelah pertandingan, WNI tersebut menyarankan Ole Romeni untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ole Romeni mengaku bahwa ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan, tetapi dia merasa bahwa arahnya sudah cukup positif. Melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh Romeni, WNI tersebut merasa optimis bahwa penyerang berusia 24 tahun itu mungkin akan segera bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan siap untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, Mauro Zijlstra telah secara terbuka menyatakan kesiapan untuk membela timnas Indonesia. Dalam wawancara dengan Yusa Nugraha sekitar 2 bulan lalu, Mauro Zijlstra menyebutkan bahwa dia sedang menunggu undangan resmi dari PSSI. Tak lama setelahnya, PSSI memang menghubungi Mauro Zijlstra, namun hingga kini belum ada kesepakatan final antara kedua belah pihak. Dengan kondisi ini, peluang bagi timnas Indonesia untuk diperkuat oleh Ole Romeni dan Mauro Zijlstra masih sangat terbuka lebar. Ini dia, Yong Ki-hun resmi jadi pelatih Rafael Struijk CS. Kapan dia akan mulai bekerja dengan timnas Indonesia? Temukan tanggal dan rencana rahasia yang akan mengubah masa depan timnas. Yong Ki-hun telah dipastikan menjadi pelatih striker baru untuk timnas Indonesia. Ia akan bekerja bersama Shin Tae-yong untuk mengasah kemampuan penyerang seperti Rafael Struijk dan lainnya. Kabar mengenai bergabungnya Yong Ki-hun dengan staf pelatih timnas Indonesia diungkap oleh media Korea Selatan. Pelatih berusia 41 tahun ini akan fokus pada meningkatkan ketajaman para penyerang skuad Garuda. Yong Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai pelatih striker, demikian dikutip dari laporan Chosun Sports. Yong Ki-hun menerima tawaran melatih dari Shin Tae-yong bulan lalu dan telah memikirkannya secara matang. Ia menerima posisi ini karena keseriusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia, tambah laporan tersebut. Lalu kapan Yong Ki-hun akan mulai bekerja membantu Shin Tae-yong demi mempertajam para striker? Masih menurut laporan Chosun, Yong Ki-hun akan berangkat ke Indonesia bersama Shin Tae-yong untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka dijadwalkan tiba di Indonesia pada 11 Agustus mendatang. Yong Ki-hun dan Shin Tae-yong akan segera bekerja keras untuk meraih hasil terbaik bagi timnas Indonesia. Kedatangan Shin Tae-yong ke Indonesia pada 11 Agustus tersebut sebelumnya telah dikonfirmasi oleh penerjemah timnas Indonesia, Jeong Seok-so, yang akrab disapa JJ. Pulang lagi ke Korea Selatan dan tanggal 11 Agustus akan kembali ke Indonesia untuk persiapan menghadapi pertandingan pada 5 September, kata JJ dalam wawancara di YouTube TS Media. Di luar dugaan, ternyata ini kebiasaan Ragnar Oratmangoen sebelum bertanding untuk timnas Indonesia. Apa yang dilakukannya untuk menyiapkan diri dan mengapa ini bisa membuat Anda terkesima? Temukan semua detailnya. Winger timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen berbicara tentang persiapannya sebelum bermain untuk skuad Garuda. Ragnar menjadi salah satu pemain penting di lini depan Indonesia. Shin Tae-yong cukup mempercayai Ragnar untuk mengisi posisi winger kiri dalam beberapa pertandingan. Menariknya, saat akan bermain Ragnar merasakan banyak tekanan. Salah satu alasannya adalah karena tugas membela negara memiliki tanggung jawab besar dan harapan tinggi dari para supporter. Ragnar menjelaskan bahwa bermain untuk timnas berbeda dengan bermain di klub. Saat berlaga di Stadion Gelora Bung Karno, ada puluhan ribu supporter yang hadir dan jutaan masyarakat yang menonton dari rumah. Dia menyadari bahwa dukungan besar ini menjadi semangat baru bagi semua pemain di lapangan. Pasti itu berbeda saat kamu keluar di Stadion Gelora Bung Karno dan kamu tahu seluruh bangsa dan negara sedang menonton, kata Ragnar Oratmangoen. Pemain FC Groningen ini jujur mengakui bahwa tekanan ini berat bagi pemain. Namun, ia mengatasinya dengan menenangkan diri sebelum turun ke lapangan. Selain itu, mereka harus fokus dan menikmati pertandingan sambil menjalankan instruksi pelatih. Jadi tentu saja itu membawa sesuatu yang ekstra, jelas Ragnar.
Tapi sebelum pertandingan aku selalu mencoba tenang, rileks, dan juga mengatakan pada diriku sendiri untuk menikmati momen itu. Memberikan segalanya sehingga aku tidak menyesali apapun setelah pertandingan. Ragnar menegaskan bahwa tujuan utama mereka di lapangan adalah untuk membawa kemenangan. Dukungan supporter juga membuat mereka semakin nyaman dan tidak gentar saat menghadapi lawan. Ya, kita ingin memenangi tiap pertandingan, tapi sebelum pertandingan, aku selalu pastikan memberikan segalanya agar tidak menyesali apapun setelah pertandingan. Nikmati saja momennya, rasakan pertandingannya, rasakan energi dari supporter, dan gunakan itu, pungkas Ragnar Oratmangoen. Bikin gempar, Shin Tae-yong buat keputusan mengejutkan. Elkan Bagot dipanggil ke timnas Indonesia untuk hadapi Arab Saudi dan Australia setelah gabung Blackpool. Temukan fakta dan strategi terbaru di sini. Peluang Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot ke timnas Indonesia semakin besar untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada dua alasan utama yang mendukung hal ini. Pertama, Elkan Bagot baru saja bergabung dengan klub Liga 3 Inggris Blackpool. Ia dipinjamkan dari klub Premier League, Ipswich Town untuk 1 musim penuh. Jika ia bermain baik selama masa peminjaman ini, ada kemungkinan besar Elkan Bagot akan mendapatkan perpanjangan kontrak yang akan habis pada musim panas 2025. Namun, jika penampilannya biasa-biasa saja, kemungkinan besar Blackpool tidak akan memperpanjang kontraknya. Yang pasti dengan bergabung di Blackpool, Elkan Bagot akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak. Hal ini berbeda jika ia tetap bertahan di Ipswich Town, di mana peluangnya untuk bermain sangat kecil. Dengan lebih sering bermain, Elkan Bagot akan lebih mudah dipantau oleh pelatih Shin Tae-yong. Alasan kedua adalah karena skuad Garuda kehilangan 2 pemain andalannya saat bertandang ke markas Arab Saudi pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 pemain yang absen tersebut adalah Justin Hubner dan Jordi Amat, yang keduanya terkena akumulasi kartu. Kehilangan 2 pemain ini membuat timnas Indonesia hanya menyisakan Jay Itzes, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari di lini pertahanan. Untuk memperkuat pertahanan, Elkan Bagot bisa menjadi opsi yang sangat baik. Oleh karena itu, menarik untuk menantikan pengumuman pemain yang akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Dalam waktu 1 minggu ke depan, Shin Tae-yong diperkirakan akan memanggil para pemain yang akan diproyeksikan untuk melawan Arab Saudi dan menjamu Australia. Para pemain dijadwalkan akan berkumpul pada 1 September 2024 untuk memulai sesi latihan persiapan. Nah, ini baru top. Erick Thohir serukan perubahan besar di Liga 1. Kenapa klub harus utamakan pemain timnas Indonesia dan bukan hanya mengandalkan pemain asing? Temukan alasan dan dampak besarnya untuk sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah meminta semua klub di Liga 1 musim depan untuk memastikan bahwa pemain yang berstatus timnas Indonesia harus dimainkan dalam kompetisi tersebut. Ia menegaskan agar pelatih tidak hanya fokus memainkan pemain asing saja. Pada musim 2 depan ada perubahan aturan terkait pemain asing di Liga 1. Setiap klub diizinkan memiliki hingga 8 pemain asing, namun hanya 6 diantaranya yang diperbolehkan bermain dalam 1 pertandingan. Untuk pergantian pemain asing harus digantikan oleh pemain asing, juga penggantian pemain lokal dengan pemain asing tidak diperkenankan. Erick Thohir menekankan pentingnya memberikan menit bermain kepada pemain timnas Indonesia untuk membantu perkembangan mereka. Saya juga meminta semua klub yang ingin menggunakan pemain asing boleh saja, tetapi ada batasannya. Klub yang memiliki pemain timnas Indonesia harus memainkannya, ini adalah kesepakatan bersama, ujar Erick Thohir. Erick Thohir menambahkan bahwa memainkan pemain timnas Indonesia akan membawa manfaat bagi PSSI. Pemain akan merasa lebih percaya diri saat membela timnas. Selain itu, banyaknya pemain asing di Liga 1 diharapkan dapat meningkatkan peringkat kompetisi sepak bola Indonesia di tingkat Asia. Sebagai informasi, pada bulan Mei lalu,
AFC merilis peringkat kompetisi klub Asia musim lalu, di mana Liga Indonesia berada di peringkat ke-28 di Asia dan posisi ke-6 di Asia Tenggara. Untuk musim depan ini, Erick Thohir meminta PT LIB untuk meningkatkan kualitas Liga 1 sehingga bisa mencapai posisi 2 di ASEAN dan peringkat 12 di Asia. Hal ini diharapkan dapat memuaskan sponsor dan meningkatkan rating televisi. Langkah-langkah yang kami ambil bertujuan untuk kebaikan bersama agar kami memiliki kompetisi yang berkualitas tinggi, dengan prestasi dan kualitas yang meningkat. Kami berharap industri sepak bola Indonesia yang selama ini kurang berkembang bisa menjadi produk yang konsisten dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, kata Erick Thohir. Erick Thohir berikan respons mengejutkan soal penundaan Piala AFF Senior 2024. Bagaimana keputusan ini bisa justru menguntungkan timnas Indonesia? Temukan alasan dan rencana strategis di balik pernyataannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan dukungannya jika Piala AFF Senior 2024 diundur. Namun sejauh ini ia belum menerima keterangan resmi dari AFF mengenai perubahan jadwal tersebut. Menurut rencana awal, Piala AFF Senior akan diselenggarakan dari 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia berada di grup B bersama Timnas Vietnam, Timnas Filipina, Timnas Myanmar, dan Timnas Laos. Erick Thohir menjelaskan bahwa pengunduran jadwal Piala AFF akan memberi Timnas Indonesia lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa setelah perubahan jadwal, turnamen ini akan dimulai pada 9 Desember 2024 dan berakhir pada 5 Januari 2025. Jika memang diundur ke Desember 2024, itu akan lebih baik untuk Timnas Indonesia, kata Erick di Jakarta kemarin Selasa. Erick menambahkan bahwa sampai saat ini belum ada informasi resmi mengenai pengunduran tersebut, sehingga pihaknya masih menunggu kepastian lebih lanjut. Saya belum menerima keterangan tertulis, jelas Erick Thohir. Diketahui alasan pengunduran jadwal Piala AFF Senior 2024 adalah untuk menghindari bentrokan dengan jadwal kompetisi antar klub Asia, yaitu AFC Champions League Elite dan AFC Champions League 2. Kedua kompetisi tersebut akan berlangsung hingga 6 Desember untuk fase grupnya. Sebagai informasi tambahan, Timnas Indonesia akan menurunkan tim U23 dalam Piala AFF Senior 2024. Hal ini karena fokus utama mereka adalah putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan adanya pengunduran jadwal ini, Timnas U23 Indonesia akan memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih dan mempersiapkan diri, sehingga diharapkan dapat tampil lebih maksimal dalam turnamen tersebut. Selain itu, persiapan yang lebih matang juga diharapkan dapat meningkatkan peluang mereka untuk meraih prestasi di Piala AFF dan sekaligus mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk kualifikasi Piala Dunia. Langkah cemerlang, pemain Timnas Indonesia akan belajar di Liga 1. Apa yang membuat Erick Thohir minta skuad Garuda pahami aturan main? Temukan strategi dan dampak besar untuk performa Timnas ke depan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berharap para pemain Timnas Indonesia dapat lebih memahami loss of the game atau peraturan permainan sepak bola. Timnas Indonesia akan segera memulai pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Persiapan tim menjadi fokus utama pelatih Shin Tae-yong untuk memberikan hasil terbaik dalam ajang tersebut. Salah satu perhatian utama adalah sikap pemain dalam menerima keputusan wasit. Dalam beberapa pertandingan terakhir, terlihat pemain cukup agresif dalam memprotes keputusan wasit yang justru bisa merugikan tim. Dengan berlangsungnya Liga 1 musim depan, diharapkan pemahaman pemain terhadap aturan pertandingan dapat terus meningkat. Erick Thohir menjelaskan bahwa PSSI saat ini akan fokus pada pembenahan kompetisi, termasuk bagaimana pemain bisa menahan diri dan mengambil sikap yang tidak merugikan tim. Mereka harus sadar bahwa protes berlebihan justru bisa lebih merugikan.
Musim depan, semua pemain harus memahami bahwa hanya kapten yang boleh berbicara dengan wasit. Kami juga terus mendorong edukasi mengenai loss of the game, ujar Eric. Jadi, manajer dan pelatih harus mengerti aturan main. Kemarin sudah ada sosialisasi sesuai dengan aturan FIFA bahwa protes pemain hanya boleh dilakukan oleh kapten di lapangan kepada wasit. Eric juga meminta agar wasit lebih tegas dalam memberikan keputusan. Edukasi ini harus terus ditegakkan agar pemain bisa lebih bijak saat berada di lapangan. Jika ada kerumunan protes oleh banyak pemain, semua bisa dikenai kartu kuning. Tolong wasit berani memberikan kartu merah jika protes terus berlanjut sehingga tim yang bermain sesuai aturan akan diuntungkan, tegas Erick Thohir. Kesempatan ini juga berdampak besar bagi pemain timnas Indonesia. Tujuannya agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dan tidak bermain berlebihan. Nantinya, ketika sudah terbiasa, skuad Garuda akan lebih nyaman bermain di ajang internasional. Kontribusi pemain Indonesia di tim nasional seringkali hanya bisa bermain 30 menit karena sering berhenti dan tidak bagus ketika mereka tidak memahami pelanggaran yang dilakukan, kata Erick. Ketika bermain di tingkat internasional dan melakukan pelanggaran yang sama, akhirnya akan merugikan tim. Kami sedang membenahi semua ini dan sudah ada kesepakatan 3 tahun kalender antara timnas dan liga, tutup Erick Thohir. Keputusan cerdas. Erick Thohir klaim timnas Indonesia sudah naik kelas. Kenapa sekarang adalah saatnya untuk benahi liga? Simak rencana dan alasan besar di balik pernyataannya yang bisa mengubah sepak bola nasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan keyakinannya bahwa timnas Indonesia kini sudah mengalami peningkatan signifikan dan mampu bersaing di tingkat sepak bola Asia. Menurut Erick, ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan pada Liga 1 agar menjadi lebih berkualitas dan profesional. Pada bulan Mei lalu, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC mengeluarkan peringkat kompetisi klub Asia untuk musim kemarin. Dalam daftar tersebut, Liga 1 Indonesia berada di posisi ke-6 di kawasan ASEAN dan peringkat ke-28 di tingkat Asia. Erick Thohir menekankan pentingnya meningkatkan kualitas Liga 1 dan mengelolanya dengan lebih profesional. Dia percaya bahwa dengan adanya kompetisi yang sehat dan berkualitas, dampaknya akan terasa pada perkembangan timnas Indonesia yang juga sedang berbenah. Saat ini, setelah lebih dari setahun memperbaiki timnas, sudah saatnya kita fokus pada perbaikan liga. Ketika saya mulai menjabat sebagai ketua umum, saya bertekad untuk memiliki liga yang bersih dan berprestasi, kata Erick saat konferensi pers di Jakarta. Erick menilai bahwa kondisi 18 klub yang berkompetisi di Liga 1 saat ini cukup baik. Klub-klub tersebut tengah berusaha keras untuk menyiapkan tim terbaik mereka demi meraih prestasi di kompetisi utama ini. Melihat suasana saat ini, semuanya menunjukkan sikap yang positif. PSSI berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang kami lakukan adalah untuk kebaikan dan tidak ada kepentingan pribadi, jelas Erick. Erick juga menjelaskan bahwa Liga 1 musim depan akan menghadirkan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas liga. Terobosan tersebut termasuk penerapan video assistant referee, kehadiran wasit asing, dan peningkatan jumlah pemain asing di lapangan dari 6 menjadi 8 pemain. Kami berharap dengan perubahan ini Liga 1 dapat meraih peringkat kedua di Asia Tenggara dan mencapai posisi ke-15 atau bahkan ke-12 di tingkat Asia, tegas Erick Thohir.